Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Mission Care Bandung. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, segala puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bertemu kembali talk show Mission Care Bandung di 92,5 Maestro FM Bandung. Bersama dengan saya Yunus Timotius, Ketua Mission Care Bandung, akan menemani Anda sampai 25 menit ke depan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan renungan dari yang akan dibawakan oleh Bapak Siman Sunarto, Bendahara Mission Care Bandung. Kemudian nanti kita akan mendengarkan dua kesaksian. Satu, Bapak Pendeta Fritz Mokodasar, beliau melayani Tuhan di Kalimantan Utara, ya, berbatasan dengan Sabah Sarawak. Kemudian ada satu lagi hamba Tuhan yang kami subsidi selama ini, yaitu Bapak Robi Polii. Beliau melayani Tuhan di Lubuk Linggau, ya, Lubuk Linggau. Nah, ini dua pendeta partner dari Mission Care Bandung. Kita akan dengarkan bagaimana mereka melayani Tuhan di tempat-tempat yang cukup jauh dari kota kita ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur malam ini Mission Care boleh kembali hadir. Kami ingin Tuhan membagikan berkat. Lewat acara ini nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita lanjutkan mendengarkan kesaksian dari dua hamba Tuhan, dua pendeta, satu dari Kalimantan Utara, satu dari Lubuk Linggau, kita akan dengarkan renungan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Siman Sunarto, Bendahara Mission Care Bandung. Sobat Maestro dimanapun berada, ya, pada malam ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan singkat, yaitu mengenai hidup saling peduli dan berbagi. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24, Ibrani 10 ayat yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita ada kalanya kita butuh untuk dikuatkan, tetapi juga sebaliknya, ada kalanya kitalah yang memberikan kekuatan. Ya, tidak ada manusia sempurna, ya 100% dia kuat dan sanggup mengatasi segalanya sendirian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 yang tadi saya bacakan, Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa kita akan menjadi lemah dan lebih mudah kita jatuh jika kita tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lainnya. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Dengan kebersamaan dan dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan lebih mampu untuk bertahan dan tetap kuat. Kepedulian adalah merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi setiap hati orang percaya. Situasi dan kondisi saat ini yang kita rasakan sama-sama cukup berat. Masalah yang kita hadapi tidak mudah, dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita menjadi lemah. Orang bisa hilang pengharapannya jika diperhadapkan dengan masalah yang terus-menerus harus dihadapinya. Karena itu kita diwajibkan untuk saling memperhatikan dan saling berbagi. Ketika kita melakukannya, berarti kita telah memenuhi hukum Kristus yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kembangkan hidup saling peduli dan saling berbagi. Bukankah dunia ini akan menjadi indah, saudara? Karena adanya hidup yang saling peduli dan berbagi. Dan sebaliknya dunia akan menjadi sepi kalau masing-masing orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa melihat sukacita kalau orang tidak mau peduli dan berbagi. Tetapi sebaliknya kita akan melihat sukacita karena adanya orang-orang yang saling peduli dan berbagi. Coba kita bayangkan dan mari kita bayangkan bersama. Ketika semua orang berbagi
itu artinya semua orang menerima. Saya ulangi, coba kita bayangkan, ketika semua orang berbagi, itu artinya semua orang menerima. Ini adalah logika yang sederhana. Jika semua mau menerima tetapi tidak mau berbagi, siapa yang akan memberi mereka? Namun jika semua orang memilih untuk memberi satu dengan yang lain, semua orang akan menerimanya. Bukankah ini adalah sebuah solusi yang baik bagi kita? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Sobat Maestro dimanapun berada, ya, kami dari Yayasan Mission Care, Yayasan Mitra Misi Indonesia atau Mission Care, adalah sebuah yayasan yang lahir karena adanya kepedulian dan kerinduan untuk berbagi. Pada kesempatan ini saya mengajak Sobat Maestro dimanapun berada untuk bergabung bersama-sama kami di Mission Care sebagai member atau orang-orang yang mau berbagi, memberikan donasinya, dan atas donasi yang kami terima akan disalurkan kembali kepada para partner atau orang-orang yang menerima donasi. Demikian ya renungan singkat yang dapat saya sampaikan pada malam ini, kiranya boleh memberkati kita dan juga membawa kita untuk mau saling peduli dan berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Kita sudah dengarkan sebuah renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Siman Sunarto, bendahara dari Mission Care Bandung. Tuhan Yesus memberkati Pak Siman. Baik, Sobat Maestro, kita akan mengundang Bapak Pendeta Fritz Mokodasar dari Kalimantan Utara. Ini adalah provinsi yang terakhir ya, Kalimantan Utara, provinsi yang jauh di atas sana. Dan nanti setelah itu nanti ada pendeta dari selatan, yaitu Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau, Bapak Robi Poli. Salam, selamat malam Pak Fritz. Selamat malam Pak. Selamat malam, shalom. Ya, selamat malam Ya, semuanya. bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, baik-baik Pak. Puji Tuhan. Pak Fritz salah satu partner dari Yayasan Mitra Misi Indonesia Mission Care Cabang Bandung, betul ya? Iya Pak, betul Ya, Pak. baik. Di Kalimantan Utaranya di mana Pak? Di Kalimantan Utara kami di Bulungan, ya tepatnya di Desa Antutan. Di Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pak, ini kan Kalimantan Utara, saya kalau tidak salah ini kan provinsi yang terakhir ya Pak ya, di Indonesia kan, yang muncul ya. Iya. Ibu kotanya apa Pak? Iya, ya. Ibu kotanya apa? Ibu kotanya Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor. Nah, oke. Berapa jauh itu dari tempat Bapak melayani? Bulungan. Kalau dari saya dari tempat saya ke kota itu kemungkinan sekitar 1 jam Pak. 1 jam. Saya harus jalan mutar. Oh. Terus kalau saya ada juga bisa juga jalan pintas. Saya bisa melewati sungai dengan naik ke Tinting. Kemungkinan itu sekitar 40 menit kalau dari tempat saya. Sungainya berapa lebar Pak? Sungainya lebarnya itu sekitar, sungai kecil atau sungai besar? Ada 400 meter ya. Lebarnya? Sungai besar, sungai Kayan Pak. Iya, sekitar 400 meter itu Pak. Yang tidak biasa naik perahu itu mungkin takut juga ya Pak ya? Saya awalnya datang Pak, Pak Timotius, aduh Pak, kayak mau jantungan. Tapi puji Tuhan lah. Oke, baik. Berjalannya waktu saya bisa melewati. Semua karena Tuhan Yesus ya. Oke, jadi ini kita biar tahu dulu gambaran Bapak di sana, tempatnya seperti apa, jauhnya dari kota berapa jauh dan sebagainya. Terus kendaraan yang bisa dipergunakan adalah kendaraan darat. Ya. Jalannya mulus, aspal? Iya, memang kalau waktu awal saya masuk Pak, memang jalannya begitu cukup hancur-hancuran Pak, karena ya belum diaspal. Waktu itu saya masuk awal tahun berapa itu Pak? Tapi ya puji Tuhan dengan saat ini jalannya sudah bagus. Tahun berapa Bapak mulai masuk ke sana? Kita bisa pelayanan ke kota seperti itu. Bagaimana Pak? Tahun berapa Bapak mulai melayani di tempat ini? Saya masuk di Desa Antutan ini sejak bulan April tahun 2012. Oh, ya, jadi kalau
Untuk 9 saat tahun ini lalu. Pak, jalan sudah mau 10 tahun lah Baik, kami baik. dalam melayani pekerjaan Tuhan. Luar Nah biasa. ini ya kami melayani di Antutan, ya kami merintis pelayanan pekerjaan Tuhan itu satu keluarga. Awalnya kami masuk dalam pelayanan di sini, Ya. dan bahkan kami belum ada gereja. Jadi kami kontrak rumah ya seluas 5x4 meter untuk kami beribadah. Dan kami tinggal selama 3 tahun di tempat kontrak itu. Ya. Ya listrik kami harus ambil ke sungai. Ya saya harus pikul, pinjam gerobak dari tetangga untuk mengambil air itu sekitar Oke. 3 tahun Pak. Jadi tidak mudah ya Pak Dan ya. puji Tuhan ya memang cukup ya secara manusia kami berat Pak, susah. Oke. Ya, kayaknya tidak mampu untuk bisa bertahan. Baik Pak, ini Tetapi pertanyaan Tuhan terakhir Pak hanya firman lah. yang menguatkan. Baik Ya. Pak, waktu kita memang singkat. Apa? Pak, kita tahu bahwa Ya. pelayanan di tempat Bapak dan di berbagai tempat lain pelosok tidak gampang. Pertanyaannya, kenapa Bapak masih tetap bertahan melayani di tempat itu sampai hari ini? Ya itu Pak, kami bisa bertahan sampai saat ini ya. Tentunya karena ya kami karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah inilah yang Tuhan percayakan. Walaupun itu memang berat, walaupun itu begitu sulit, dan walaupun dengan jiwa-jiwa yang boleh kami katakan itu adalah petani, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya kami tetap untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan ini, tetap kami melayani, karena kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan walaupun begitu berat, banyak tantangan dan kesulitan, kami tahu bahwa ya ada janji, ada upah yang Tuhan pasti berikan bagi kami. Amin. Dan kami bersyukur Pak, ya kami bisa bertahan saat ini. Ada berbagai suka duka kesulitan, apalagi dengan adanya pandemik ini sangat berpengaruh. Ya. Tapi kami bersyukur kalau kami bisa kuat bertahan, bukan karena kami, tetapi semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan Allah, sehingga kami bisa bertahan sampai hari ini. Baik. Terima kasih dalam kami Pak melayani itu. Fritz sudah memberikan informasi Ya, kepada Pak. kami tentang pelayanan Bapak di Kalimantan Utara. Ya, dalam kesulitan tetap Bapak bertahan setia melayani Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise. Terima kasih Pak Fritz. Tuhan Yesus memberkati Amin, Pak. Bapak Terima kasih, selalu. Pak. Salam Tuhan buat keluarga dan memberkati. seluruh Tuhan jemaat. memberkati. Selamat malam. Malam. Sobat Maestro, itu tadi kita sudah mendengarkan pelayanan dari Bapak Fritz Mokedasar di Kalimantan Utara, Tanjung Selor, tapi tempatnya 1 jaman ke sana lewat sungai yang 400 meter ya, tapi Tuhan berikan perlindungan dan penyertaan. Sekarang kita akan terhubung dengan Bapak Robi Polii dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Halo. Ya, shalom. Shalom Pak Robi, apa kabar? Ya, Sehat? puji Tuhan. Haleluya. Pak Robi, di mana ini lokasinya, pelayanannya? Tepatnya itu di Musirawas, Musirawas. Sumatera Selatan. Yuk. Berapa jauh dari Palembang? Kalau dari Palembang kita sekitar kalau bermobil itu 7 jam. 7 jam. Iya. Selain kendaraan mobil, ada apa lagi? Sungai kah atau apa? Kereta api. Oh, ada juga ya? Ya, kereta Baik. api, tapi dia ke kota Lubuk Linggau dulu. Oh, Lubuk Linggau dulu. Baik, Pak. Tapi dari kota Lubuk Linggau ke tempat saya itu 1 jam. 1 jam. Baik, Pak Robi. Sejak tahun berapa Bapak masuk pelayanan di tempat ini, Pak? Kalau di tempat yang ini tahun 99. 99. Di awal mulai pelayanan Sebelumnya dengan berapa jemaat, Pak? awal melayani tahun 91. Ya, baik. Di tempat ini dimulai dengan berapa jemaat, Pak? Kalau dari tempat ini saya mulai dari 11 jiwa. 11 jiwa. Sekarang sudah berapa jiwa, Pak? 135. Puji Tuhan. Pak Robi, tolong cerita kepada kami semua para pendengar, Sobat Maestro,
tentu banyak kesulitan, hambatan yang Bapak hadapi, betul kan? Oh iya, betul. Nah, betul. coba ingat-ingat, apa kesulitan terbesar yang pernah Bapak alami dalam pelayanan ini? Oh, begitu. Ya memang kalau saya terjun dalam pelayanan tahun 91. Tahun 91 merintis dan akhirnya merintis di daerah ini 99. Dan kalau masalah kesulitan, saya pikir hampir setiap kita hamba Tuhan pun punya pengalaman yang sama, mungkin ya beda saja apa yang dihadapi. Ya, namun satu yang saya punya kerinduan bahwa kalau ada sebagian orang berpikir bahwa bagaimana kita bisa menjangkau saudara-saudara kita, saya berpikir bahwa ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang domba-domba yang terhilang. Ya mungkin karena mereka itu karena memang usaha atau tinggal di pedalaman karena kerja. Jadi saya punya kerinduan bahwa bagaimana bisa menjangkau mereka, jiwa-jiwa yang ada ini. Untuk itu dari setiap tahun saya punya target paling tidak 1-2 sidang harus terbuka. Oh. Dan puji Tuhan sejak tahun 99, jadi bisa dikatakan di daerah wilayah kami ini 80% itu saya rimpu. Oke, Pak Robi, menempatkan hamba-hamba Tuhan ya. Satu pertanyaan Pak, Halo. karena waktu kita singkat. Pak, satu pertanyaan terakhir. Tidak tergiur untuk melayani di kota, Pak, daripada susah-susah di desa? Ini Pak, karena bagi saya ini yang fokusnya kan kita bagaimana bisa menjangkau jiwa. Ya. Jadi saya masih punya kerinduan karena yang sekarang ini baru ada 4 yang saya baru rintis. Dan 1 belum ada pengembalaannya, sudah ada 3 ditempatkan. Dari tempat saya itu perjalanan 7 jam. Perjalanan. Berjalan kaki? Nah, kesulitannya yang saya hadapi ini masalah jalan, masalah transportasi ke dalam itu. Karena jangkauannya itu 7 jam untuk perjalanan ke dalam. Dengan jalan kaki, dengan apa Pak? 7 jam itu? Kita kendaraan. Oh, tetap Kalau kendaraan. saya itu, sepeda motor? 7 jam ke dalam. Sepeda motor? Motor 6 jam. 6 jam. Oh ya. Motor 6 jam. Ya, ya. Oke. Kalau mobil itu bisa 1 jam ke dalam. Oke. Jadi Iya. apapun terjadi, walaupun mungkin hidup di kota, pelayanan di kota lebih enak mungkin ya, tapi tetap Bapak memilih melayani dengan setia di tempat di Lubuk Linggau. Begitu ya Pak ya? Ya. Betul. Saya berpikir bahwa memang kita semua punya panggilan. Ya. Kalau tidak ada Pak Robi, saya juga tidak mampu. Kalau tidak ada Pak Robi yang mau melayani di sana, siapa yang mau melayani di sana ya Pak ya? Kami ini di kota semua. Betul. Amin. Iya, baik Pak Robi. Salam untuk istri, anak dan seluruh jemaat. Tetap setia melayani ya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Yuk, Tuhan Yesus berkati. Demikian Sobat Maestro, ada 2 partner dari Mission Care yang kami subsidi setiap bulannya. Dari mana subsidinya itu? Adalah dari para member. Siapa itu member dari Mission Care? Adalah orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya. Dia tidak bisa secara fisik pergi kemana-mana, apalagi menetap untuk melayani di sana, tapi dia melayani dengan memberikan donasinya, ya. Jadi dengan demikian ada pelayanan di berbagai tempat di seluruh Indonesia, ya. Mission Care ada di 27 kota. Pusatnya sekarang ada di kota Jakarta. Bandung dulu tempat berdirinya 26 tahun yang lalu, tapi kemudian oleh perkembangan pindah kantor pusat ke Jakarta dan Bandung menjadi salah satu cabang. Nah, Mission Care Bandung sendiri memberi subsidi kepada lebih dari 100 hamba-hamba Tuhan. Saat ini ada 120 kurang lebih dari Jawa Barat, dari Banten, Mentawai, Sumatera Selatan, Jambi, kemudian di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, kemudian ada di Jawa ini ya, Jawa Barat, Jawa Tengah juga ada, di Sulawesi juga ada,
ya. Jadi ada di berbagai provinsi dan mereka semua melayani Tuhan dengan sukacita. Sekalipun kita tahu dari dua pendeta hamba Tuhan yang tadi sudah sedikit bercerita, tidak mudah untuk melayani di sana. Kita topang mereka dengan doa dan kita topang pula mereka dengan dana. Bapak Ibu, Sobat Maestro yang malam ini mendengarkan acara Talkshow Mission Care Bandung, maka kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk turut bersama-sama dengan kami di dalam Mission Care. Kalau Bapak Ibu ingin informasi bagaimana cara jadi member, bagaimana saya bisa membantu memberikan donasi, maka Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat kami. Di sana ada setiap hari dari Senin sampai Jumat Saudari Elsa. Nah, Elsa silakan informasikan kantor kita. Iya, untuk kantor Mission Care Bandung ada di Jalan Mekar Sederhana nomor 31 Komplek Mekarwangi, Bandung. Atau bisa via telepon kantor di 022 522 7487. Bisa juga via WA di 0812 2102 0222. Bisa juga kalau mau ngirim formulir mengajukan jadi member ke email kita di bandungmissioncare@gmail.com. Formulir juga bisa dilihat di website kita, ada di www.missioncarebandung.org. Gitu, Pak. Ya, baik Elsa, terima kasih. Sobat Maestro, semua dana yang kami terima dari member, baik kecil, sedang maupun besar, kami tidak pernah melihat jumlahnya, tapi kami melihat hatinya. Semua uang dana yang kami terima itu dibukukan oleh Bendahara Bapak Siman Sunarto dan kami pertanggungjawabkan karena kami selalu laporkan di website. Ya, jadi semua member bisa melihat apakah donasinya sudah masuk atau tidak. Ya, penggunaannya untuk apapun semua bisa dilihat di website. Bahkan kalau mau melihat secara terperinci lagi, karena di website tidak ada nama-nama ya, hanya ada kode. Nah, seluruh laporan keuangan transparan bisa dilihat di sekretariat kami ya. Jadi kami tidak main-main dengan masalah keuangan ini. Ini harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh ya. Dan kami juga punya badan pengawas, di mana 2 di antara 3 badan pengawas adalah akuntan. Pak Siman sendiri profesinya adalah di bagian keuangan dan pajak. Jadi semua pada kemampuannya masing-masing. Nah, kami berdoa, kami berharap malam ini ada di antara Sobat Maestro yang Tuhan gerakkan hatinya untuk bersama-sama dengan kami, bergandengan tangan kita membantu para pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja ya, dari berbagai denominasi. Oh ya, satu lagi informasi, kami memberikan subsidi tidak hanya kepada pendeta-pendeta tapi juga kepada mahasiswa teologiah dan juga guru-guru agama yang mengajar di sekolah-sekolah negeri ya. Mereka mendapat hanya honor dan honornya pun ya termasuk yang minim ya. Nah, mereka juga akan mendapatkan subsidi kami. Hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologiah maupun guru-guru agama Kristen, jangan segan-segan hubungi kami, baik di telepon, di WA yang tadi sudah disebutkan oleh Elsa, maupun di website www.missioncarebandung.org. Atau tadi terlalu cepat Pak, saya tidak sempat mendengar, bisa telepon menanyakan ke Radio Maestro, maka mereka akan memberikan informasi tentang sekretariat kami. Terima kasih untuk perhatian Anda dimanapun Anda telah mendengarkan acara Talkshow pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, maka kita akan akhiri dulu dengan doa. Saya minta Pak Siman akan tutup dalam doa.
Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami pada malam ini, di mana Tuhan sudah memimpin di dalam seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan malam ini, semuanya kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, acara kita telah berakhir. Saya Yunus Timotius, Ketua Mission Care Bandung. Bersama di studio ada Bapak Siman Sunarto, Bendahara Mission Care, dan ditemani juga oleh Elsa, staf di kantor. Kami ucapkan selamat malam, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama Mission Care Bandung. Terima kasih dan Tuhan memberkati.